Puji Tuhan. Shalom. Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Demikian juga firman Allah yang kita percayai ini adalah perkataan Tuhan yang memiliki kuasa, yang akan menuntun kita. Firman inilah yang membuat kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Firman Tuhan inilah yang membawa kita tahu bagaimana caranya kita disertai dan diberkati Tuhan. Kekuatan kuasa firman tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun dicobai oleh iblis, Alkitab mencatat 3 kali iblis mencoba. Yesus memakai cara yang bisa kita teladani, yaitu dengan kekuatan firman. Iblis dikalahkan dengan kuasa firman. Surat Roma berkata bahwa firman Allah, Injil ini adalah kekuatan Allah. Jadi Alkitab yang saudara pegang, firman Allah yang kita yakini ini adalah perkataan Allah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang pasti kekuatan itu terjadi bila mana kita lakukan firman itu. Jangan kita memiliki pemikiran yang salah. Kata Pak Pendeta, firman ini punya kuasa. Jadi tatkala orang kerasukan setan, kita tumpangkan Alkitab ini. Hai setan, pergi, sini ada Alkitab. Gak akan pergi. Lebih parah lagi, orang mati kita bawain Alkitab, percuma, tidak ada kuasanya. Apalagi kalau kita takut tidur sendirian. Kata Pak Pendeta, Alkitab ini punya kuasa bisa mengusir setan. Akhirnya Alkitab dibiarkan ada di samping kepala kita, menemani kita tidur, juga tidak ada artinya. Oh, kata Pak Pendeta, Alkitab ini penuh kuasa. Ya, yang sulit tidur bisa tidur. Memang itu kadang-kala terjadi. Di saat kita baca Alkitab, mudah kita tidur. Benar ya? Kalau kita sulit tidur baca Alkitab, apalagi Alkitab yang bagian-bagian kitab imamat itu nggak nyampe 1 pasal, pasti saudara menolak. Tapi itu bukan yang dimaksudkan kuasa firman. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin memberikan kembali kekuatan spirit yang baru melalui ajaran firman Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 33. Kita akan baca satu perikop ini secara bergantian dengan suara keras. Di layar sini tidak saya tampilkan ayat-ayatnya, kita buka Alkitab kita. Yesus berjalan di atas air. Saya membaca ayat genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat ganjil, ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, kata Yesus kepada mereka, berjalanlah
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi setelah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus berjalan dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Setelah Yesus mengulurkan tangannya, menggenggam dia dan berkata, "Hai orang yang belum percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang yang ada di perahu berkata, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah pagi hari ini saya kasih tema Yesus, penolong yang sejati. Ada banyak hal yang membuat orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus dalam titik tertentu sudah mulai ragu-ragu dan tidak lagi mempercayai Yesus. Dalam cerita ini ada satu tokoh Alkitab yang salah satunya adalah murid Yesus yang sangat temperamen, yaitu Petrus. Dalam rentetan cerita yang kita baca, dalam titik tertentu Petrus atas penilaian dalam diri Yesus, Petrus mulai merasa dirinya ragu-ragu dan tidak percaya kepada Tuhan, kurang percaya kepada Yesus. Petrus mulai bimbang, ragu-ragu, oleh karena tatkala dia memohon kepada Yesus untuk dia bisa berjalan di atas air seperti Yesus, terjadilah di saat itu dia melihat angin dan air bergejolak, dan disitulah Petrus mulai takut dan akan tenggelam. Ketakutan oleh karena keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita memungkinkan kita mulai kurang percaya kepada Tuhan. Keadaan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita memungkinkan kita, orang yang percaya siapapun kita, bisa mengalami ketakutan, kebimbangan, dan keraguan-raguan untuk kita melangkah menjalani hidup ini di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ada banyak indikatornya. Orang yang masuk kategori kurang lagi percaya, masuk kategori sudah mulai bimbang, ragu-ragu, terlihat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Pagi hari ini saya sebagai hamba Allah, sebagai gembala, ingin membangun kembali spirit iman kita, memotivasi kita semua atas dasar firman Allah dengan satu tema: Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, kuasanya tidak pernah berubah. Kalau Dia berkata Dia akan menolong kita, pasti itu terjadi. Dengar baik, Yesus penolong yang sejati. Katakan pada kanan kiri,
Ingat, Yesus penolong yang sejati. Ya. Biar kita saling mengingatkan. Ya. Kita nggak bisa lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah yang satu, pergi ke tempat yang lain, pasti kita dapati masalah baru. Kalau ada masalah, mari kita hadapi dengan kita berserah kepada Tuhan, karena Dia pasti menolong kita. Amin. Yesus penolong yang sejati. Mari kita lihat firman Allah pagi hari ini. Ya, kalau kita perhatikan ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Perhatikan sesudah itu. Berarti ayat-ayat sebelumnya satu perikop bagaimana mukjizat terjadi. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan modal 5 ketong roti dan 2 ekor ikan. Kalau 5 roti dan 2 ikan untuk makan satu orang, bahkan ini bekalnya seorang anak kecil, itulah ukuran yang dipakai oleh Yesus untuk memenuhi kebutuhan makan 5.000 orang. Mukjizat terjadi. Bahkan sisa 12 bangku. Ini mencerikkan mata iman kita. Tatkala 5 ketong roti 2 ekor ikan ada di tangan Yesus. Kuncinya ada di tangan Yesus. Terjadi mukjizat. Kuasa ini tidak pernah berubah. Apa yang ada dalam diri saudara? Mungkin menurut pemikiran saudara ini gak mungkin mencukupi. Serahkan sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Yesus sanggup mengadakan apa yang dikatakan tidak mungkin jadi mungkin. Buktinya ada dalam Alkitab. Ini bukan dongeng ceritanya. Nah, setelah Yesus mengadakan mukjizat 5 ketong roti 2 ekor ikan, sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki. Setelah itu Yesus menyuruh para murid pergi mendahului, berangkat ke seberang, dan orang banyak disuruh pulang. Tatkala para murid disuruh mendahului ke seberang, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Alkitab mengatakan ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi pada saat murid-murid disuruh menyeberang, Yesus tidak bersama dengan mereka. Bahkan Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Kita renungkan sampai di sini dulu. Para murid berjalan sendiri, Yesus di tempat lain seorang diri. Di saat ada masalah yang dialami para murid, pada saat Yesus seorang diri, Alkitab mengatakan tiba-tiba Yesus datang menolong para murid. Hal ini membuktikan bahwa di mana Yesus berada, di mana kita berada, mungkin kita tidak melihat kasat mata siapa di mana itu Yesus. Dia tetap penolong yang sejati buat kita. Kebenaran yang pertama yang membuktikan bahwa Yesus adalah penolong yang sejati. Mari kita perhatikan ayat 22, 23 dan 24, 25. Ayat 23 bagian terakhir, ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Yesus masih ada di bukit
berdoa. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ada tempat yang terpisah. Murid-murid disuruh menyeberang terlebih dahulu. Yesus naik ke bukit seorang diri, sampai tengah malam masih ada di situ. Pada saat perahu ini sudah menyeberang dan kira-kira sudah beberapa mil jauhnya, ada masalah. Ada masalah yang dihadapi para murid. Alkitab mengatakan sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Para murid pergi sendiri tanpa Yesus. Ada masalah. Masalah itu terjadi pada kira-kira jam 3 malam, jam 3 dini hari. Dari pantai sampai perahu ini diombang-ambingkan kira-kira beberapa mil jauhnya, berarti cukup jauh. Ada masalah. Yesus gak ada di situ. Yesus ada di tempat lain, masih di atas bukit, seorang diri, nggak bawa HP. Ya kalau zaman sekarang para murid bisa. Ya, telepon, telepon. Di WA dulu gak dibalas ini. Wah, karena telepon aja, telepon. Dulu gak ada telepon. Tetapi kita mencatat pada saat para murid ada di tengah danau mengalami musibah, ada gelombang diombang-ambingkan oleh gelombang oleh karena angin sakal dengan baik. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Pada saat ada masalah, Yesus tidak ada di situ. Yesus ada di tempat lain. Tetapi kita mencatat pada kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada para murid yang punya masalah. Siapa yang ngasih tahu? Gak ada. Karena Yesus tahu persis setiap persoalan yang terjadi, yang menimpa setiap manusia. Kebenaran yang pertama, bahwa Yesus adalah penolong yang sejati, dibuktikan bahwa Yesus tahu, sangat tahu, secara persis. Saya buat satu keterangan, satu kata, tahu, bukan cuma sekedar tahu, dilengkapi dengan persis, detail, tahu secara detail persoalan yang dialami oleh para murid. Yesus tahu pada saat
Mari tangkap kebenaran yang pertama. Dia adalah penolong yang sejati. Dibuktikan dari kisah ini. Yesus tahu persis. Yesus tahu persis keadaan para murid. Dia adalah penolong yang sejati buat saudara dan saya. Yesus tahu persis keadaan kita. Meskipun kita nggak bilang. Para murid Alkitab tidak mencatat, nggak sempat untuk berdoa, nggak sempat untuk memanggil Yesus. Alkitab nggak mencatat, nggak ada kata-kata dia panggil Yesus, karena Yesus nggak ada di situ. Meskipun kita nggak nyeru nama Yesus, meskipun kita belum sempat berdoa karena masalah kita, Yesus tahu persis keadaan kita. Yesus ikut merasakan. Kata persis di situ, ikut merasakan apa yang dirasakan para murid. Ingat kisah keluarga Maria dan Marta pada saat Lazarus sakit. Yesus sengaja 4 hari baru datang. Lazarus sudah dikubur. Yesus ikut merasakan pada saat Maria menangis. Kalau guru hadir saat ini, saudaraku tidak akan mati. Alkitab mencatat Yesus ikut merasakan kepedihan Maria dan Marta. Dan Alkitab mencatat, disitulah lalu menangislah Yesus. Yesus tahu persis. Kalau Yesus tahu persis masalah kita, Yesus peduli dan Yesus mau datang dalam hidup kita. Kebenaran yang kita dapat, jangan cepat putus asa tatkala kita punya masalah. Jangan cepat kita menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan di mana? Ini saya punya masalah. Jangan salahkan Tuhan. Jangan ngambek sama Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Tuhan tahu masalah kita. Nanti kebenaran yang kedua, Dia akan datang, dan saat datang Dia akan menolong tepat pada waktu. Kebenaran yang pertama ini kita pegang. Tatkala saudara seorang diri, tidak ada orang yang peduli, ada keluarga nggak mendukung, bahkan menyalahkan kita, sudah punya masalah disalah-salahkan lagi, aduh, istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Bukan ketimpa tangga, ketimpa apalagi yang setelah tangga, sehingga kita nggak bergerak. Yesus tahu keadaan kita. Yesus tahu persis dan Yesus ikut merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan saat ini? Apa? Yesus tahu persis keadaan. Ini kebenaran yang pertama. Ya, saya ulangi sekali lagi. Di saat para murid menyeberang sudah beberapa mil, ada masalah. Yesus seorang diri berdoa di bukit. Tidak ada yang kasih tahu. Tapi tiba-tiba Yesus datang. Tepat saat para murid punya masalah. Karena Yesus tahu persis para murid tidak mampu mengatasi masalah ini. Yesus tahu masalah. Alkitab mencatat, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Kalau kita sudah berdoa, Tuhan akan lebih bergairah menolong kita. Kebenaran yang kedua, ayat yang ke-25. Saya ulangi baca. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam, ada keterangan waktu. Artinya Yesus penolong yang sejati dibuktikan
Yesus pasti menolong kepada kita karena Dia tahu persis keadaan kita, tapi pertolongan Yesus tepat pada waktu. Ini yang kadang-kala sulit kita pahami. Maunya kita cepat. Ingat, waktu Tuhan beda dengan waktu. Inilah kadang-kala yang membuat orang cepat meninggalkan Tuhan. Salah satunya karena apa? Ada godaan yang diberikan oleh kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa iblis dengan tipu dayanya, yang mampu memberikan jawaban kebutuhan kita secara cepat, tergantung maunya kita. Kalau kita mau saat ini, aku pengen dapat uang, kuasa iblis itu yang kita datangi bisa saat itu juga kasih uang. Tapi kadang-kala kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh uang. Kita tunggu 1 hari, kok nggak datang. 1 minggu, kok nggak ada tanda-tanda. 1 bulan, ini jangan-jangan Tuhan lupa. Karena kita nggak sabar menanti waktunya Tuhan. Ya sudah, ada kekuatan lain yang memberikan sesuai dengan waktu kita, tapi dengan baik. Kekuatan atau kuasa di luar Tuhan yang menjanjikan, yang memberikan kebutuhan kita pasti ada di dalam. Dengan iblis datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kebenaran yang kedua, Yesus sebagai penolong yang sejati. Yesus pasti menolong saudara dan saya tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan waktu perkenaan Tuhan. Kadang-kala beberapa saat, beberapa waktu saya secara pribadi merenung, saya belum tahu persis memahami waktunya Tuhan. Di saat kami bersaksi tentang pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami suami istri, dan saat ini ada jemaat di Mahanaim di sini. Kalau dilihat waktu 2003 saya ada di Bali. Kalau kita mau mundur 2 tahun, 2019 Tuhan percayakan tempat, dan oleh pertolongan Tuhan bukan kontrak tapi beli semua. Berarti hanya membutuhkan 2003 sampai 2019, 16 tahun. Itu waktu Tuhan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami bisa memiliki tanah. Tetapi kadang-kala kami merenung, ada senior-senior, maaf kata, di jauhan Tuhan tidak mengecilkan mereka, dan itu menjadi perenungan saya. Yang mereka sudah merintis di Bali sudah jauh-jauh sebelum saya sampai saat ini. Tuhan belum berkehendak untuk mereka memiliki tempat. Tidak mengecilkan iman mereka. Saya yakin bahkan iman mereka lebih hebat, lebih dahsyat. Pengabdian mereka kepada Tuhan lebih luar biasa dibanding kami suami istri. Tetapi jawaban yang membuat kami selalu mengucap syukur berbicara waktu Tuhan, perkenanan Tuhan. Kita nggak bisa mengukur jawaban doa dari Tuhan. Oh, si dia 2 tahun sudah dijawab, saya pasti 2 tahun dijawab. Belum tentu. Belum tentu. Ingat, Abraham, kurang apanya iman Abraham? Berapa tahun dia menantikan janji Tuhan? 10 tahun.
80 tahun kurang lebih usianya, Tuhan berjanji Abraham akan mendapat keturunan. 10 tahun, 90 tahun setelah Abraham umur 90 tahun, Sarah 100 tahun, baru dapat keturunan. Berbicara pernikahan, oleh kemurahan Tuhan, kami menikah 2011, 2012, Tuhan kasih keturunan 1 tahun. Ada yang sudah lama, 10 tahun, 15 tahun. Beberapa hari yang lalu ada seorang marketing datang, orang Hindu cerita sudah 10-11 tahun belum punya. Saya hanya kasih kebenaran waktu Tuhan, dan saya katakan kepada dia, pernikahan memang Tuhan berjanji akan mendapat keturunan, tapi keturunan tidak serta-merta keturunan biologis, tapi bisa keturunan karena kita menghidupkan anak-anak. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Menantilah, nanti pasti Tuhan tolong, pasti Dia penolong yang sejati. Dia tahu persis keadaan kita. Pada saat dia berdoa seorang diri, para murid punya masalah, dia tahu persis. Akhirnya Tuhan datang. Tuhan datang tidak bilang gini, kenapa lo? Takutan? Kasihan dia lo, enggak. Kadang-kadang teman-teman kita tahu keadaan kita datang ngapain kan? Kadang-kadang kenapa? Oh, saya nggak ada uang, belum bayar kos. Ya, itu nggak salah kamu. Kamu gini, bla 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 bla. Oh, kan? Tapi Yesus nggak gitu. Tatkala Yesus datang Yesus yang menolong kita. Tepat pada waktunya. Dia adalah penolong yang sejati. Dibuktikan dia pasti tolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Pada saat para murid tidak berdaya, pada saat para murid ketakutan, Yesus datang dan siap menolong. Tepat pada waktunya. Saya terlalu yakin. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Pendengaran Yesus tidak pernah berubah. Kadang-kadang kondisi manusia, seorang manusia tambah lama, tambahnya usia, pendengaran itu semakin berkurang. Saya menyadari, saya secara pribadi usia 48 tahun, sedikit pendengaran berkurang karena usia. Nah, nanti kalau sudah 50 sampai 60, 70 itu sudah berkurang. Tapi Yesus tidak pernah berkurang pendengarannya. Tatkala kita berdoa, Tuhan, telinganya tidak kurang tajam dengan doa. Jadi dialah penolong sejati buat saudara dan saya. Dibuktikan bahwa Yesus tahu persis keadaan saudara dan saya. Dan yang kedua, Yesus pasti menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, ingat, berjalan di atas air. Bagian yang ketiga, cara yang dipakai Yesus itu luar biasa. Yesus nggak habis cara untuk menolong kita. Tapi dalam kasus ini, pada saat para murid punya masalah, masalahnya apa? Ada gelombang yang besar karena angin syakal. Angin yang menghantam air itu membuat gelombang itu begitu besar dan menghantam perahu para murid. Jadi masalahnya adalah sehubungan dengan air. Masalahnya sehubungan dengan gelombang air. Oleh
Bahkan Yesus punya maksud dan tujuan. Sekali lagi, Yesus tidak habis cara untuk menolong para murid. Bisa saja Yesus tiba-tiba ada dalam perahu para murid, bisa. Bisa aja Yesus tetap ada di atas bukit dengan suaranya yang luar biasa, dengan kuasanya yang dahsyat, bisa menyuruh angin itu berhenti dari atas bukit. Hei, angin yang menghantam gelombang para murid-muridku, berhenti. Bisa. Kenapa Yesus harus datang berjalan di atas air? Ini bukan sulap, benar-benar terjadi. Saya yakin satu peristiwa bila mana dicatat dalam Alkitab, ada makna yang harus kita ambil. Dan saya temukan, saya ulangi, masalah yang dihadapi para murid sehubungan dengan air, gelombang yang besar. Dan Yesus datang dengan cara berjalan di atas air. Saya menemukan satu kebenaran yang ketiga. Yesus berkuasa atas persoalan kita. Artinya apa? Air yang menghantam perahu para murid, air yang sama bisa dipakai Yesus sebagai alas kaki untuk berjalan. Mungkin persoalan saudara berat. Apa masalah saudara? Persoalan saudara apa? Tatkala saudara punya masalah tentang keuangan, Yesus akan datang kepada kita. Dia ingin mengatakan, surga bumi milikku. Segala apa yang ada di muka bumi ada dalam kuasa. Bahkan segala apa yang aku punya, Filipi 4:19, kusediakan untuk kebutuhan. Kebenaran ini membuktikan bahwa tidak ada satu masalah yang tidak terselesaikan bila mana ada Yesus di dalamnya. Sakit penyakit apapun, Yesus berkuasa atas penyakit itu. Yesus berkuasa atas segala. Tatkala Yesus berjalan di atas air, membuktikan supaya terbangun iman para murid yang punya masalah dengan air gelombang itu. Loh, kok Yesus bisa berjalan di atas air, padahal dengan air itu perahu kita mau tenggelam. Menyatakan kebenaran bahwa Yesus berkuasa atas persoalan. Akhirnya apa? Yesus menyatakan kuasanya, dan Yesus mengadakan satu mujizat, dan disitulah ada pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tiga kebenaran yang kita renungkan pagi ini mengingatkan kepada kita dalam kisah ini, Yesus penolong yang sejati, dibuktikan dengan satu kebenaran yang pertama. Yesus tahu persis masalah saudara dan saya. Dan yang kedua, Dia adalah penolong yang sejati. Yesus pasti menolong saudara tepat pada waktunya. Yesus penolong yang sejati buat saudara dan saya, karena Yesus berkuasa atas setiap persoalan. Yesus memberikan satu jawaban. Memang ayat selanjutnya, Petrus ingin berjalan di atas air. Tidak keberatan Yesus mengabulkan permintaan Petrus. Yesus bilang, ayo Petrus, berjalanlah. Terjadi mujizat, Petrus berjalan di atas air. Tetapi kembali iman Petrus, tatkala dia lihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi Petrus mulai melihat kanan kiri, terjadilah ketakutan. Di saat dia takut, akhirnya dia mau tenggelam.
Pada saat dia mau tenggelam, dia kembali sadar, Yesus tolong. Yesus penuh kasih. Yesus gak bilang, ya udah rasain aja, kamu kok kurang percaya kok, ya udah mati aja nggak apa. Enggak. Yesus tolong, tapi Yesus nasihatin, engkau yang kurang percaya. Apakah pagi hari ini masalah yang kau hadapi, yang kita hadapi membuat kita kurang percaya kepada Yesus? Sudah mulai bimbang? Dengar firman Tuhan, Dia menolong kita yang susah. Dia tidak pernah membuat. Saudara dan saya menjadi milik kesayangan, umat ketebusan. Dia tahu persis masalah kita. Tatkala Yesus tahu persis masalah kita, Yesus pasti datang untuk menolong kita tepat pada waktu. Dan Yesus berkuasa atas semua persoalan kita. Apa yang tidak bisa terselesaikan tatkala ada Yesus? Biarlah firman Tuhan pagi ini membangun iman kita, membangun kerohanian kita yang tertentu. Lekatkan diri kita kepada Tuhan. Berserah penuhlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus